Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun manusia yang terbebas dari godaan iblis. Semua orang pasti digoda oleh iblis dalam berbagai bentuk dan cara. Dalam berbagai situasi dan keadaan ada yang mampu menghadapi godaan iblis, sehingga bebas dan luput dari ceritanya. Tetapi tak sedikit yang terjerat dengan godaan iblis. Bahkan banyak yang tidak bisa keluar dari jeratan sang penggoda, yaitu iblis laknatullah. Meskipun sebenarnya iblis itu jahat, ternyata iblis juga pernah melakukan kebaikan. Kebaikan iblis tersebut dialami oleh Khalifah Muawiyah. Lantas kebaikan apa yang dilakukan iblis? Lalu apa tujuan iblis untuk melakukan kebaikan tersebut? Tonton kisahnya dalam video ini hanya di Asri Channel. Godaan iblis tidak selalu tentang kedurhakaan terhadap Sang Maha Pencipta, tetapi juga bisa dalam bentuk ketaatan terhadapnya. Hal ini terdapat dalam kisah Iblis dan Khalifah Muawiyah, yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam karyanya, yang berjudul Muawiyah, adalah Khalifah pertama, dinasti Umayyah. Kala itu ia sedang tidur nyenyak, di dalam sebuah istana, kemudian dia dibangunkan oleh orang asing. Lalu sang Khalifah segera menanyai siapa gerangan yang berani mengganggu istirahatnya, dan ternyata orang asing tersebut adalah iblis. Kemudian terjadilah dialog antara iblis dan Khalifah Muawiyah. "Mengapa kau membangunkanku?" tanya Khalifah pada iblis. "Waktu salat akan segera tiba dan aku khawatir engkau terlambat karena tertidur nyenyak." Khalifah jawab, "Iblis, tidak mungkin kau mengarahkanku pada jalan yang benar. Tugasmu adalah menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar," ungkap sang Khalifah. Menanggapi pernyataan iblis, "Ketahuilah wahai Khalifah, 700 tahun aku mengabdi kepada Allah, meskipun akhirnya aku membangkang dotnya, bukan karena aku mengukurnya tetapi karena rasa cemburuku terhadap Adam. Aku masih mencintainya, wahai Khalifah," ungkap iblis pada Khalifah. "Aku tetap tidak akan mempercayai perkataanmu. Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlaga halus kepada buruannya untuk membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umatmu, kaum Ad, kaum Lut, Fir'aun, dan seterusnya," ucap Khalifah. Khalifah yang masih tidak mempercayai iblis. Kemudian iblis berkata lagi, "Kau sungguh salah besar wahai Khalifah, jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi? Aku hanyalah boneka Allah, yang sedang tidak berdaya di hadapan kuasanya," jawab iblis. Iblis mencoba meyakinkan sang Khalifah. Mendengar jawaban-jawaban indah iblis, sang Khalifah segala berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan yang dapat menyesatkannya. Terlebih dari kepastian dan kelicinan iblis dalam menjerumuskan umat manusia. Usai berdoa, sang Khalifah terus mendesak sang iblis untuk mengungkapkan kebenarannya. Namun iblis tetap saja terus berkelit di hadapan sang Khalifah. Iblis justru membalik ucapan-ucapan Khalifah, bahwa yang layak dipersalahkan atas kehancuran umat manusia bukanlah dirinya, tetapi nafsu jahat umat manusia sendiri. Hal itu pun membuat sang Khalifah semakin mengencang iblis, dan membuat iblis mengungkap kebenarannya. Kemudian iblis pun berkata, "Baiklah Khalifah, aku akan mengungkapkan alasanku membangunkanmu untuk melaksanakan salat tepat waktu. Khalifah, jika engkau untuk tidur dan kehilangan waktu salat, maka engkau akan sangat menyesal. Penyesalan di dalam dirimu akan membawamu kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh penyesalan, zikir penuh penyesalan, itu lebih aku takuti daripada salatmu banyak Khalifah. Sebab setiap zikir penuh penyesalan yang kau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dan nilai 200 kali lebih banyak daripada salat atau doa biasa," ungkap iblis kepada sang Khalifah Muawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.